15 tahun kematian Munir. 5 fakta pembunuhan sang aktivis HAM, keterlibatan BIN, hingga diduga pelaku masih berkeliaran. 15 tahun berlalu, kasus kematian Munir masih abu-abu. Munir meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004. Kala itu ia akan pergi ke Amsterdam untuk menempuh pendidikan S2. Istrinya, Suciwati, selalu menggelar aksi Kamisan setiap tahunnya untuk memperjuangkan kasus pembunuhan terhadap suaminya. Belasan tahun berlalu, Munir, pria yang semasa hidupnya menjadi pejuang HAM di Indonesia itu, kini mungkin telah dilupakan. Munir Said Tholib merupakan pria asal Malang yang lahir pada 8 Desember 1965. Ayahnya meninggal sejak ia duduk di bangku kelas 6 SD. Sejak saat itu, Munir membantu kakaknya, Mufid Said Tholib, berjualan sepatu dan sendal di Pasar Batu, Malang, Jawa Timur. Usai menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA, Munir melanjutkan sekolahnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia lantas menjadi seorang aktivis semasa kuliah. Pengalamannya di kampus inilah yang mendorongnya menjadi pembela HAM. Namun sayangnya, tindakan itu pula yang membawanya pada kematian. Untuk mengenang peristiwa tersebut, berikut fakta-fakta mengenai pembunuhan Munir yang dilansir dari berbagai sumber. Dibunuh saat hendak pergi belajar. Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA974. Tepatnya pada 7 September 2004 di usianya yang ke-39 tahun. Ia meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda setelah sebelumnya pesawat itu transit di Bandara Changi, Singapura. Adapun tujuannya pergi adalah untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht. Munir dimakamkan pada 12 September 2004 di TPU Sisir, Batu, Jawa Timur. Diracun. Hasil autopsi menunjukkan adanya racun arsenik. Adapun dosis arsenik yang ditemukan pada jasad Munir memiliki dosis yang sangat fatal. Sejumlah fakta dalam persidangan menyebutkan kemungkinan Munir diracun dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Tetapi ada juga kemungkinan ia diracun saat transit. Munir mulai merasakan sakit di perutnya usai transit. Hingga akhirnya ia tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam. Pihak yang terjerat hukum. Ada 3 orang yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Munir. Polikarpus Bediari Priyanto yang saat kejadian menjadi pilot pesawat kemudian dituduh sebagai pelaku pembunuhan dengan tuduhan telah memasukkan racun arsenik pada tubuh Munir. Ia pun mendapat hukuman penjara 14 tahun namun telah dibebaskan pada 28 November 2014 lalu. Mantan Dirut Garuda Indonesia, Indra Setiawan, dihukum 1 tahun penjara karena didakwa telah menempatkan Polikarpus dalam penerbangan. Keterlibatan BIN. Selama persidangan kasus ini, sejumlah fakta menyebutkan adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN. Deputi 5 BIN, Majen Purwopandojo, bahkan didakwa terlibat dalam pembunuhan. Ia didakwa telah menempatkan Polikarpus. Namun, ia tidak dihukum sebab dakwaan terhadapnya tak dapat dibuktikan. Kejanggalan. Ada banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini. Polikarpus yang saat itu menjadi pilot ternyata sedang dalam masa cuti. Namun, Indra Setiawan memberikan surat tugas padanya. 3 hari sebelum keberangkatan, Munir diketahui menerima telepon dari seseorang bernama Polikarpus. Dalam telepon itu, Polikarpus memastikan Munir untuk naik penerbangan GA974. Sementara Indra mengaku mendapat permintaan dari BIN, namun ia membantah telah terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir tersebut. Di tengah persidangan, sempat terungkap adanya rekaman telepon antara Mudi dengan Polikarpus. Namun, rekaman itu tak pernah dibawa ke pengadilan. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sempat dibentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran kasus ini.
Namun hingga akhir masa kepemimpinannya, bahkan hingga sekarang, hasil investigasi itu tak pernah ditunjukkan pada publik. Hingga pada 10 Oktober 2016, Komisi Informasi Pusat membuat putusan agar pemerintahan di era Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil investigasi tersebut. Namun, hingga kasus itu dibawa ke Mahkamah Agung pada 2017, kasus itu masih terkesan ditutupi. Hingga kini, otak dari pembunuhan Munir masih belum diketahui. Diduga ia masih berkeliaran dengan bebas. Namun, masyarakat masih setia memperingatinya setiap tahun pada tanggal 7 September. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.